Ini diet adalah yang cocok banget buat teman-teman yang masih pengen menikmati hidup gitu. Menikmati hidup gimana gitu, masih bisa jajan, masih bisa makan apapun yang kamu mau, tapi ada aturannya dan aku bakalan kasih hacksnya dan tipsnya gimana gitu. Salah satu tips makan malam ala aku, kalau misalkan kita makan malamnya kayak gini gitu, kayak mie gini. Yang pertama, aku tuh pasti makan protein dulu. Ini dulu nih, protein. Terus dikunyahnya tuh kayak lama banget, bener-bener lama banget dikunyahnya, biar dia tuh dicernanya tuh kayak apa ya? Pokoknya intinya dikunyahnya lama banget, kayak harus semenikmati itu. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang 80/20 rules diet. Jadi 80 ini tuh seperti prinsip Pareto ya. Jadi kalau misalkan di prinsip ini kita masukin ke diet gitu. Nah, apa sih prinsip 20/20 rules diet ini? Jadi ini tuh adalah diet yang dimana 80% kita itu konsumsi makanan sehat dan 20% kita konsumsi makanan favorit kita atau makanan yang kita suka, which is kalau misalkan makanannya itu nggak sehat itu tidak apa-apa, tapi volumenya atau kapasitasnya itu 20% aja. Oke. Itu ada suara motor. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas tentang diet itu ya teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu aku tuh mencobain yang namanya 80/20 rules diet. Aku udah diet itu tuh udah lumayan lama, dari 2020. Aku tuh udah banyak eksperimen diet ini itu. Dan sampai akhirnya aku nemuin diet yang bagus banget dan berhasil di badan aku, yang berhasil turunin aku sampai ke 52 kilo. Itu adalah berat badan ideal aku, terideal pada saat waktu 2020 lalu. Nah, tetapi waktu 2021 aku tuh kayak naik lagi, boom, aku naik kayak 75 kilo, and then sekarang aku lagi berusaha lagi buat diet. Dan video ini atau channel aku bakalan ngebahas banget banyak tentang perdietan, skincare, dan juga hal lain yang pengen aku publish. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang 80/20 rules diet. Di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian kayak ilustrasi or simulasinya. Ini diet adalah yang cocok banget buat teman-teman yang masih pengen menikmati hidup gitu. Menikmati hidup gimana gitu, masih bisa jajan, masih bisa makan apapun yang kamu mau, tapi ada aturannya dan aku bakalan kasih hacksnya dan tipsnya gimana gitu. Lanjut. Oke teman-teman, di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian apa yang dimaksud dengan 80/20. Di sini kalian itu simulasinya ya, aku bakalan ngasih tahu ke kalian langsung kayak gambarannya gitu. Nah, di sini tuh gambarannya itu dalam satu hari kalian itu harus dominasikan makan makanan yang sehat-sehat. Setelah kalian bisa makan yang sehat-sehat itu 80% kapasitasnya, lanjut kalian sisanya itu bisa makan makanan favorit kalian. Itu berarti 20%. Nah, aku pribadi gini ya guys, hacksnya atau tipsnya ketika aku tuh pengen kayak makan yang favorit aku gitu, walaupun itu tidak diet friendly atau walaupun itu jajanan yang sangat terawat tidak diet gitu. Nah, caranya itu gini guys. Nah, kalau aku pertama awal pembukaan makan atau awal pertama kali bangun tidur. Nah, pertama kali makanan yang harus kalian makan itu adalah yang sehat dulu. Kalian nggak boleh, sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalkan kalian bisa kontrol, tapi aku pribadi sangat teramat tidak bisa kontrol jika aku makan makanan yang tidak sehat di perut kosong aku gitu. Nah, kalau misalkan aku di saat perut kosong, aku benar-benar dominasikan makan makanan yang sehat dulu. Misalnya contohnya kayak telur rebus atau tempe, atau misalkan aku kayak udah menyiapkan sayur telur rebus, tempe ditambah tahu pakai sambel, nggak pakai nasi. Tapi bisa juga kalau misalkan kalian masih suka makan nasi, pakai nasi. Kadang aku jujur masih suka makan nasi putih dan masih suka makan nasi-nasian, tapi
tapi aku tuh kayak dibatas gitu loh guys. Kayak misalkan makan nasi itu misalkan 2 hari sekali, atau seminggu 3 kali, atau seminggu sekali. Pernah aku ada di fase itu aku lupa yang namanya makan nasi. Jadi maksudnya aku seminggu sekali itu kayak makan nasi, atau 10 hari sekali itu makan nasi. Nah tapi untuk sekarang jujur aku agak sering makan nasi ya teman-teman, tapi dikontrol, dan aku pakai prinsip yang namanya 80/20. Kenapa sih harus makanan sehat dulu yang dimakan saat perut kosong? Oke, jadi aku akan bahas dari pengalaman atau experience aku, kenapa aku tuh menyuruh kalian untuk makan sehat dulu saat perut kosong. Jadi yang pertama gini guys, aku ini mungkin karena aku nggak bisa kontrol nafsu makan aku gitu. Jadi kalau misalkan aku peluang diet aku berhasil dalam 1 hari itu jika aku di saat kondisi perut kosong itu makan sehat. Nah nanti entah itu sorenya, entah itu maghribnya, entah itu malamnya, itu aku udah ngambil 20% dari makanan favorit aku. Jadi yang pertama aku dominasikan dulu makan sehat di perut kosong, terus kayak ya gambarannya seperti yang tadi aku kasih tahu ke kalian. Lanjut ketika udah kayak maghrib atau misalkan malam, itu aku udah ambil jatah 20% aku, contohnya kayak makan es krim, kayak contohnya jajan seblak. Sebenarnya aku jarang jajan seblak, BTW di tahun 2025 ini aku belum makan seblak. Jadi kayak jajanan favorit kalian gitu, yang kalian suka gitu. Nah aku pribadi waktu itu tuh aku pernah kayak misalkan pagi-paginya aku cuma makan telur rebus, atau siang-siangnya aku cuma makan telur rebus doang 2. Nah ketika udah masuk maghrib, masuk malam, itu aku langsung derderan jajan es krim, jajan Malkis, apalagi kayak Malkis matcha itu favorit aku banget, Malkis matcha. Terus juga aku jajan yang benar-benar aku suka, cuman benar-benar dibatasin komposisinya, volumenya, kuantitasnya kayak gitu. Itu benar-benar nggak bikin bebek kita kayak cepet naik ya kok kamu pakai prinsip 80/20, karena benar-benar kita lebih mendominasikan makanan sehat. Kalau misalkan kalian nanya, kalau misalkan pakai kayak gituan gitu ya, kita masih bisa makan makanan yang gak diet friendly, apakah cepet turun atau tidak? Jawabannya itu sebenarnya tergantung metabolisme tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan aku pribadi, ada kala kayak aku tuh kayak gitu tuh prinsipnya. Itu tuh pernah berat badan aku tuh kayak ngestak gitu loh teman-teman, kayak ngestak gitu. Tapi itu tuh gak apa-apa, karena sebenarnya kalian tuh jangan berpatokan di berat badan. Kalian bisa kayak ukur tangan kalian dulu, kayak lingkar paha kalian, karena kadang mungkin lemaknya itu hilang tetapi massa ototnya naik. Jadi kalau misalkan massa otot naik, itu berat badannya itu tetap aja segitu-segitu aja, karena massa ototnya yang naik. Dan kalian harus tahu, massa otot itu walaupun dia berat tapi bentuknya tuh kecil, beda sama lemak. Oke teman-teman, kita lanjut ke hacksnya atau tips dari aku ketika kamu makan makanan yang tidak diet friendly, atau ketika kamu makan malam lah ya. Ketika misalkan kamu makan malam, ini tips dari aku banget sih. Jadi kalau misalkan aku nih, aku misalkan pagi-paginya itu udah kayak makan telur rebus doang, atau pakai sayur, atau pakai bener-bener sangat teramat sehat banget, clean eating lah ya, pagi-pagi atau siang-siangnya. Terus malam-malamnya aku pengen makan nasi goreng. Nah ini tips dari aku, nggak hanya nasi goreng sih. Kalau nasi goreng literally itu dia masih bisa disehatkan, tapi aku makan mie pakai telur setengah matang, dan itu benar-benar terjadi di diet aku. Itu tuh tips dari aku ketika itu kamu makan di malam hari, yang dimana banyak banget orang-orang yang bilang kok malam-malam itu nggak boleh makan kalau kamu lagi diet gitu. Nah kalau aku sendiri, itu tips dari aku adalah aku tuh ngunyahnya literally sangat teramat lama banget, bener-bener aku kayak mindful gitu ngunyahnya. Jadi bener-bener kayak ngunyahnya tuh lama banget, karena kalau misalkan kayak ngunyahnya lama di mulut kita, bukannya normalnya juga sih harus tuh ngunyahnya lama ya. Kayak berapa kali kunyahan, 38 kali apa 28 kali. Aku dulu pernah waktu kecil kayak dikasih tahu kayak kalau ngunyah tuh harus sampai 20 berapa kali sekian gitu, aku lupa. Nah ngunyahnya itu harus lama biar dia itu kan kalau malam-malam tuh kayak organ-organ kita tuh kayak istirahat. Nah
kalau misalkan hasil kunyahan kita tuh udah lembut, udah lembek banget, dan aku ngerasa banget kalau misalkan ngunyah lama di saat diet itu aku ngerasa kayak nggak terlalu apa ya, nafsu makan aku tuh nggak terlalu meninggi-ninggi setelah habis makannya. Jadi bikin lebih aku menikmati makanan aku yang sangat teramat tidak sehat di malam hari itu. Jadi aku kayak kunyah selama mungkin, cuman aku nggak ngitung ya, entah itu 20 kali, entah itu 38 kali, no, aku tidak menghitung kayak gitu. Jadi aku pokoknya ngunyah selama mungkin serasa aku. Nah terus aku telan, karena itu bakalan ngebantuin pencernaan kita buat mengolah hasil makanan kunyahan itu. Nah itu juga bikin aku tuh lebih kenyangnya itu lebih lama, lebih nggak craving, dan aku ngerasa nggak terlalu bersalah gitu. Aku ngerasa nggak terlalu bersalah. Jadi itu adalah tips atau hacks dari aku. Selain itu kalian juga bisa kayak minum yang banyak. Aku literally dalam sehari itu minum itu bisa 3 liter, bahkan kayak lebih dari 3 liter. Entah kenapa aku kalau minumnya kurang, aku ngerasa kayak aku kurang fokus gitu. Aku ngerasa kurang fokus, aku agak cemas, anxiety gitu. Dan pokoknya minum bahkan air putih itu lebih penting daripada makan berat bagi aku di pagi hari terutama. Karena kalau udah masuk siang hari, maghrib, itu aku udah butuh makan berat gitu. Dan satu lagi, kalian harus tahu kalau 80-20 rules diet ini tuh lebih cocok buat diet jangka panjang. Dulu waktu aku strict banget, aku tuh bener-bener kayak nggak bisa ngelakuin 80/20 ini. Kenapa? Karena aku tuh pengennya cepet turun guys. Apalagi kalau misalkan aku tuh punya target gitu. Aku punya target, misalnya aku wisuda itu aku bener-bener derderan banget. Aku pengen ke 60-an lagi. Dan itu aku dari 75 ke 60-an. Itu bener-bener aku strict ya, ketat gitu dietnya. Nah aku tuh nggak mau gitu teman-teman. Kenapa? Karena pertama kalau misalkan aku diet ketat, badan aku tuh lemes banget, aku bad mood banget, aku juga ngerasa aku males, terus aku ngerasa aku kurang produktif, dan aku ngerasa kayak bad mood sih, bener-bener bad mood, sumpah bad mood banget ketika aku diet yang ketat, seketat-ketatnya itu. Dan rasanya tuh aku tuh pengennya tuh kayak rebahan aja. Aku kurang menikmati hidup ya, jujur, kalau aku diet ketat banget. Nah aku tuh lebih pengen diet yang 80/20 rules sambil pelan-pelan yang namanya ngehilangin gula pasir. Karena gula pasir itu, kalian harus tahu kalau gula pasir itu selain bikin diabetes dia juga bikin nih kulit aku tuh jerawatan, kusam. Terus juga gula tuh bikin kolagen kulit itu terhambat. Makanya aku sangat terhambat lagi ngurangin habit makanan manis. Cuman tetap aja waktu kemarin aku tuh udah 2 hari itu aku cobain yang namanya cutting gula, bukan buat diet doang teman-teman, tapi buat nyehatin kulit aku juga gitu. Nah aku coba cutting gula, tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Jadi aku harus pelan-pelan banget sampai aku bisa menghilangkan makanan manis atau minuman. Jujur kalau minuman aku nggak kecanduan, tapi jajanan ya, jajanan manis itu kayak. Oke teman-teman, makasih udah nonton di sampai detik ini. Buat teman-teman yang interest buat diet, kalian bisa subscribe channel aku, dan juga like dan juga komen target BB kalian berapa. Jadi aku bakalan selalu melakukan diet journey ini sampai BB aku 48 kilo. Tapi aku bakalan selalu upload video. Oke teman-teman, makasih udah klik video ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.